Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PPCS kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas mendiagnosa kerusakan sistem power window. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, kita akan membahas mendiagnosa kerusakan sistem power window ya. Saya punya beberapa catatan di sini ya. Nah, pertama ada tujuan dan materi pembelajaran. Tujuannya setelah pembelajaran ini siswa dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem power window. Siswa dapat mendeteksi letak kerusakan sistem power window. Dan ada beberapa materi yang ada di dalam presentasi ini, yaitu langkah utama membongkar komponen sistem power window dan pemeriksaan bagian-bagian power window ya. Pertama, kita akan membongkar ya. Langkah utama untuk membongkar sistem power window adalah sebagai berikut. Ya, pertama, aki itu sistem kelistrikan dalam kendaraan harus dilepas terlebih dahulu supaya aman, tidak ada arus yang mengalir di sana ketika kita akan lepas ya. Kita lepas. Yang kedua, setelah itu bracket garnish itu letaknya di pintu bagian kaca yang sisi samping ya. Biasanya agak ke depan, atau yang sisi yang penumpang itu yang belakang. Nah, itu kan bisa dilihat gambarnya. Nah, itu kan ada bracket ini semacam garnish ya. Itu harus dilepas dulu pakai obeng plus atau obeng minus. Kita siapkan obeng plus dan minusnya. Lalu setelah itu yang ketiga, kita lepas base panel ya. Base panel sandaran lengan depan dari trim board ya. Jadi di base panel itu untuk sandaran tangan ya, itu ada tombol dalamnya, tambal tombol-tombol itu switch untuk power window. Nah, itu dilepas dulu base panelnya ya, yang besar ini ya, panjang memanjang ini, biasanya untuk lengan pengemudi. Nah, ini dilepas dulu, digendor-gendorkan. Jika ada sekrup-sekrupnya ya harus dilepas pakai obeng plus atau minus. Jadi ada di sana juga ada klip ya, biasanya ada klipnya, ada yang jenis kuku ya, itu dilepas ya. Dilepas dulu. Setelah itu baru trim boardnya. Jadi trim board itu yang bagian pintu bagian dalam ada kayak semacam, biasanya berbahan atom ya, itu dilepas dulu ya. Trim board itu namanya, yang melindungi pintu ya. Jadi ada pengedapnya. Nah, itu dilepas ini. Biasanya dilepasnya harus dari klipnya dulu. Nah, klipnya itu kayak kancingan gitu, kancingan bagian trim board. Nah, itu dilepas, yang melekatkan antara trim board dengan pintu itu dilepas. Terus setelah lepas semuanya, baru kita ada kaitan di sisi atas ini, panah ini kan ada arah panahnya ini. Nah, ini ada arah panahnya di sini. Itu diangkat itu. Soalnya dia sistemnya ngait gitu. Jadi dia kayak nyantol istilahnya. Nah, itu dilepas. Kita lepas trim board. Ya. Selanjutnya, nah ini kita lepas clip door trimnya ya. Jadi di situ ada clip door trim ya. Langkah selanjutnya, clip door trim itu dilepas juga ya. Kayak gini loh kancingannya ya, kancingan yang ada di door trim itu. Nah, lalu selanjutnya ada kaca juga harus dilepas supaya untuk kita memeriksa power window-nya, motornya, ataupun window regulatornya itu kita lepas. Sebelum dilepas, kacanya dulu kita lepas supaya aman ya. Kita melepas dua baut kaca menggunakan kunci shock ya, kacanya. Lalu setelah itu regulator jendela, baru regulator jendela. Biasanya bentuknya kayak gunting ya, prinsipnya itu kayak gunting. Itu dilepas baut-bautnya sini, dilepas bersama motornya. Biasanya gabung antara regulator jendela sama motor. Lalu baru setelah itu, nah nomor 4 power window-nya itu motornya maksudnya ya. Power window dari regulator jendela itu dilepas juga sebelum kita periksa satu-satu. Nah, komponen-komponen yang kita lepas itu ya.
Nah, setelah dilepas semuanya, baru kita periksa. Ya, jadi untuk memeriksa semua itu kita harus lepas. Nah, kita periksa power window. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan power window ya. Nah, yang perlu diperhatikan terhadap komponen sistem power window itu kita harus memeriksa power window menggunakan avometer ya. Master switch-nya itu harus diperiksa atau dicek ya. Koneksinya menggunakan avometer. Kita arahkan selektor multimeter ya. Sudah dipelajari pada mata pelajaran lain cara menggunakan multimeter. Kita switch selektornya kita pilih ke ohmmeter. Nah, itu lalu kita hubungkan. Di sini ada kayak pin-pinnya banyak itu. Kita hubungkan di bagian ini namanya master switch power window. Itu kita hubungkan ada terminalnya pakai probe-nya multimeter. Nah, itu di sini kita koneksikan, hubungkan antara nomor E. Nah, E berarti ini saya contohkan 1 ya. Terus PD itu berarti PD yang ini sisi yang atas. Nah, itu kita hubungkan apakah di bawah 1 ohm. Dan kondisi ini juga jangan lupa kita off-kan atau tidak kita tekan ya. Off itu jadi kita tidak kita tekan ya. Jadi posisinya up kondisinya ya. Nah, itu kalau di bawah 1 ohm berarti normal. Begitu juga yang lain ya. Kita koneksikan antara E dengan PU, terus E PU yang pin nomor 13, terus yang E dengan PD pas keadaan on ya. Jadi nah, ini ada nilainya yang menunjukkan di multimeter. Jika keadaannya sama kayak ini berarti normal ya. Ini bentuk master switch power window pada umumnya. Lalu langkah nomor 2, switch power ya. Jadi ada masternya switch power window yang gede ini, kotak ini. Terus ada yang apa namanya untuk pengemudi. Nah, ada tombolnya window lock ini. Ini master window. Dia letaknya di pengemudi. Dan dia terminal lebih banyak. Sedangkan untuk yang switch power window ini letaknya di kabin penumpang. Dia lebih sedikit terminalnya. Nah, kita tinggal periksa caranya bersama. Itu ada nomornya, kita hubungkan, terus nilainya di sini. Terus kondisinya keadaan saklar up atau off atau down ya. Itu tinggal diperiksa situ. Lalu selanjutnya adalah kalau ini normal, yang nomor 1 dan 2 normal. Berarti mungkin saja regulator jendelanya ya. Nah, perlu ditambah gemuk bagian-bagian ini yang saya kasih tanda panah ini. Mungkin saja karena regulator jendelanya seret, tidak ada pelumasan di sana, akhirnya jadi macet, jadi tidak berfungsi. Nah, ini perlu diberi pelumasan gemuk ya. Nah, dikasih. Ini penting juga ini pemberian gemuk di sini supaya licin. Kalau terus terjadi nanti tidak hanya seret atau pelan, tapi dia bahkan tidak mau jalan. Nah, lalu langkah nomor 4 kalau ini sudah dilakukan, nah, ini memeriksakan motor power window ya. Motor power window-nya kita periksa koneksinya ya. Ini ada nomornya, terus ini kita berhubungkan dengan baterai positif, satunya yang negatif ya, nomor-nomornya ini yang 1, 2. Terus kita balik yang nomor 2 itu negatif, terus yang nomor 1 itu positif ya. Kita balik. Nah, biasanya kalau memang normal berarti perputarannya itu berlawanan arah setelah kita balik itu. Nah, 1 2 2 1 itu ya. Nah, itu. Kalau misalnya memang nggak gitu berarti perlu diganti ya. Kalau misalnya nggak normal, ada satu yang kita balik kok ternyata nggak mutar ya. Nah, ini motor ini perlu diganti, harus beli yang baru suku cadangnya. Nah, ini juga berlaku untuk yang ini juga, yang switch master switch power window ini perlu, kalau misalnya nggak sesuai nilai ini perlu diganti. Kalau yang ini tinggal tambah pelumas saja. Ya. Kalau misalnya semua memang udah dicoba dan ada yang diganti, biasanya dia ada yang lainnya kalau nggak berfungsi. Nah, mungkin saja di luar power window ternyata relaynya pak, relaynya itu perlu diukur tahanannya dengan menggunakan multitasar juga, relay yang ada di power window. Nah, hubungkan tester. Nah, ini biasanya kakinya relay itu ada 4 ya, 1 2 3. Nah, tapi ini angkanya ya. Nah,
Itu biasanya kita hubungkan, nilainya juga kayak gini. Terus fuse-nya kita juga periksa ya. Periksa dan ukur rumah dan sambungan fuse. Jika dalam keadaan baik dan tersambung, maka fuse dalam keadaan baik. Biasanya ini yang tengah-tengah ini terhubung dengan bagus, berarti normal ya. Kalau memang terputus berarti perlu diganti. Yang fusible link juga gitu, yang selanjutnya ya. Ukur dan sambung dengan alat ukur avometer. Biasanya ada bagian selektor yang memeriksa sambungan. Itu periksa apakah dia akan berbunyi bipnya. Kalau nggak berbunyi berarti putus, perlu diganti ya. Fusible link ini, nah itu diganti juga. Jika itu semua sudah diganti, biasanya sistem power window sudah berjalan dengan normal. Nah, setelah berjalan normal, kita tadi sudah cek satu-satu, sembari diperbaiki dan diperiksa, itu kita pasang ya. Pasang kembali komponen sistem power window. Nah, adapun langkah-langkah pemasangan terhadap komponen sistem power window saya jelas sebagai berikut. Ada 10 langkah. Nah, pertama, pemasangan komponen sistem power window, pasang regulatornya ya, kita balik sekarang. Yang tadi melepas itu bagian akhir ya. Sekarang waktu masang yang akhirnya jadi di bagian awal lah. Yang pertama, masang motor power window ke regulator jendela. Lalu selanjutnya regulator jendela kan udah ada motornya nih, sambung. Kita sambungkan, kita pasang ke pintu. Baut-bautnya ini kita pasang, arah panah itu biasanya. Lalu selanjutnya kita pasang kaca ke regulator jendela yang udah ada tadi. Regulator jendelanya sudah kita pasang, kacanya kita pasang. Lalu kaca udah kepasang, selanjutnya adalah masang trimboard. Nah, trimboardnya ini kancing-kancingnya jangan sampai lepas. Biasanya kalau udah dilepas itu lawan lari dia dari trimboardnya. Kalau misalnya lari ya ditambahi, kalau hilang harus lengkap ya trimboard ini. Kancingannya kalau udah lengkap baru kita kaitkan. Pertama kita kaitkan dulu yang atas arah panah ini, setelah itu kancingan yang bawah-bawah. Ya. Lanjut. Setelah dipasang bagian sebelumnya, nah ini baru master switch power window kita pasang di base panel ya. Base panelnya bagian sandaran tangan itu kan tadi lepas, kita pasang dulu ke situ, jangan langsung ke trimboardnya ya, karena supaya lebih enak pemasangan. Nanti kan kabel-kabel yang ada di sisi dalamnya trimboard itu nanti kita tarik dari sisi lubang untuk base panelnya. Kalau udah ditarik, master switch ini dipasangkan kaitannya itu di sini. Nah, terus setelah itu baru power window-nya, switch power window-nya pada base panel. Nah, kita pasang untuk yang bagian sisi penumpang ya. Lalu konektor switch, nah ini yang tadi ya, kita pasang ya. Kita pasang, kita pastikan. Tadi kan udah diperiksa di awal ya. Kalau memang udah berputar dan lancar, nah itu berarti udah fungsi. Kita nggak usah meriksa lagi ya. Lalu selanjutnya adalah base panel ya, kita pasang base panel ke trimboard ya. Jadi setelah kabel-kabel terminal dipasang, kita pasang base panel. Nah setelah itu setelah pasang base panel pakai mur dan baut, nah, baru kita pasang bracket garnish. Setelah semuanya terpasang dengan rapi, baru kita koneksikan lagi terminal baterai dengan kabel ya, kabel yang menjadi sumbernya power window itu. Nah, biasanya setelah semua dikoneksikan, kita coba power window-nya. Kalau udah terperiksa dengan memang benar-benar baik, berfungsi semuanya ya, itu cara mendiagnosa ya. Oke, setelah kalian semua paham, kita masuk ke soal pertanyaan nomor 1 ya, bisa dilihat, sebutkan dan jelaskan langkah membuarkan sistem power window. Yang kedua, apa saja yang perlu diperiksa di sistem power window setelah dibongkar? Nah, sebutkan dan jelaskan. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan proses pemasangan kembali sistem power window. Ya. Dan nomor 4, apa nama komponen pada gambar berikut? Ya, jelaskan dan jelaskan fungsinya. Masing-masing soal berbobot 25% ya. Nah, kalau misalnya benar semua ya 100% nanti nilainya. Ya, itu saja. Nah, bisa dilihat referensinya. Kalau memang masih ada yang kurang materinya, pengen dieksplor lagi, ini webnya yang saya pakai untuk sumber presentasi ini. Nah, ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui alamat email atau nomor telepon tertera, juga bisa melalui jejaring sosial yang saya cantumkan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai
mendiagnosa kerusakan sistem power window. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.